Baik, jumpa lagi dengan sang review channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengetes adapter charger dari brand Note X support 140 watt digital display GaN charger. Yang kemarin saya dapatkan dengan harga sekitar 530 ribuan. Tentunya bermain-main voucher ya. Untuk mendapatkan harga yang semurah itu, bila berminat link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini saya tes adapter charger ini untuk mencharging ke berbagai macam device yang saya miliki. Di antaranya nanti akan saya tes ke Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel iPhone 8 ini support PD2 atau fast charging 15 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 ini support quick charging 18 watt. Baik, lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A ini support Vivo fast charging 18 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke tablet Huawei. Ini saya ada Huawei MatePad SE11 in yang support Huawei Supercharger protokol 22,5 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging 25 watt atau PPS. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30 ini support supercharger 33 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Itel RS4 ini support power charging 45 watt atau istilah mudahnya kita fast charging 45 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Oppo A3X ini support SuperVOOC 45 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Vivo V40 Lite ini support flash charging Vivo 80 watt. Ini yang paling mantap, tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all round fast charging 2.0 100 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke powerbank Cooktek ini support PD input daya 90 watt namanya ultra fast input. Lanjut nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finersi serinya FNP58 yang support arus hingga 7 ampere. Lanjut nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finersi seri FNAC28 yang support arus 6,5 ampere dan masih banyak alat tes lainnya. Lebih jelasnya cek di deskripsi. Seperti apa performa adapter charger dari brand Note X ini dalam mencharging ke berbagai macam device yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian adapter charger Note X 140 watt yang dikemas dengan kemasan seperti ini bagian luarnya. Lalu kita juga di dalamnya ada kemasan bubble wrap seperti ini. Lalu di dalam boxnya juga ada kemasan seperti ini. Nah, seperti ini dikemas dengan kemasan warna hijau kolaborasi putih seperti ini ya. Lanjut di dalamnya ada model plastik seperti ini. Nah, lalu ini ada buku panduan. Nah, ini buku panduannya cuma satu lembar ini. Kemudian kita akan dapat adapter charger Note X 140 watt seperti ini fisiknya. Dari sisi tampilan warna ini menggunakan cat grey ya atau hitam setengah silver lah. Nah, ada model desain lekukan seperti ini dan di belakangnya juga ada lekukannya seperti ini. Kemudian di sisi tampilan depan ini lihat ada digital displaynya yang akan nyala ketika kita hubungkan. Nah, ini ada pelindung plastiknya dan ada tulisannya Note X seperti ini. Oke, ini saya ambil dahulu plastiknya biar tidak mengganggu proses review. Kemudian dari sisi port ini terdapat 3 port USB-C dan 1 port USB-A, semuanya warnanya hijau. Ini ada lambangnya laptop, ponsel, dan USB-A. Oke, lanjut kita lihat di sebelah sini. Ini ada spesifikasi dari adapter chargernya. Nah, lihat ini spesifikasi USB-C 1 dan USB-C 2. Maksimal outputnya 140 watt, bisa dilihat di sini ya. Nah, ini yang bagian USB-C gambar laptop ini. Sebentar. Nah, gambar laptop ini, 2 ini. Oke, lanjut. Kita kembali lagi ke spesifikasi. Kemudian USB-C 3 ini output maksimalnya 30 watt yang di sebelah sini. Kemudian USB-A ini output maksimalnya 22,5 watt. Total outputnya maksimal 140 watt. Selebihnya ada berbagai macam sertifikat seperti ini dan ada tulisannya Note X. Baik, lanjut kita lihat dari sisi build quality adapter charger Note X 140 watt ini.
dari sisi tulisan menurut saya cukup rapi sekali pengerjaannya, lihat ini. Nah, model timbul seperti ini ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi finishing antara casing satu dengan yang lainnya, menurut saya standar, lihat ini. Sedikit ada renggang tapi tidak terlalu renggang, bisa dilihat di sini. Kemudian dari sisi sini dia rapat, bisa dilihat di sini ya. Kemudian dilihat dari sisi sini dia merapat. Nah, ini ada sedikit renggang tapi tidak terlalu renggang ya. Oke, lanjut kita lihat dari sisi yang sebelah sini, lihat. Nah, sebelah sini standar, bisa dilihat di sini. Nah, ya tidak terlalu rapat dan tidak terlalu renggang. Oke, kita lihat dari sisi finishing tulisan, sablonannya kecil tapi detail. Nah, bisa dilihat ini. Kemudian kita lihat dari sisi finishing yang casing ini, lihat. Nah, rapat, lumayan rapat kalau sebelah sini. Nah ya, lumayan rapat. Anggap 11-12 dengan basius kalau menurut saya seperti itu. Oke, lanjut. Kita lihat dari sisi diketok-ketok. Nah, biasanya kalau teman-teman minta diketok-ketok, ini coba silakan didengarkan saya ketok-ketok adapter chargernya. Enak, tek 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 gitu. Nah, coba saya bandingkan dengan adapter charger basius. Ini saya ada basius 100 watt. Saya ketok-ketok, lihat. Nah, basius agak trek-trek gitu, tapi ya coba yang sebelah sini. Nah, seperti itu. Kalau Note X tuk tuk tuk, jadi ya 11-12 dari sisi diketok-ketok menurut saya bagus Note X ya suaranya. Oke, lanjut coba kita timbang beratnya ini mencapai berapa gram. Lihat ini, saya timbang 268 gram, 140 watt. Nah ya, oke, coba saya bandingkan dengan basius ini 100 watt. Tidak sebanding ya, cuman hanya sebagai pembanding saja karena saya ada adapter charger 140 watt, cuma satu yang saya review itu, lihat ini 212. Jadi benar-benar berbobot ya adapter charger Note X itu. Oke, kemudian coba kita lihat dari sisi tempel magnet. Nah, biasanya kalau adapter charger yang kualitasnya biasa itu ditempelkan ke magnet dia akan menempel. Oke, coba saya taruh di sini. Nah, lihat ini saya tempelkan. Ini magnet ya, coba. Dia tidak nempel magnet. Nah, artinya kualitas colokannya bagus ya, anti magnet, tidak mudah berkarat. Nah, ya oke. Coba dari sisi basius ini juga, lihat ini. Dia juga tidak nempel magnet. Ya, setara dengan basius. Coba ini ada adapter charger dari Xiaomi, bawaan dari Xiaomi turbo charging 60 watt Poco M6 Pro. Lihat ini saya tempelkan, tidak nempel magnet. Nah, ya lihat ini. Oke, coba ini saya adapter charger ada dari brand polosan. Nah, coba lihat ini saya tempelkan, langsung nempel magnet. Nah, artinya kualitas dari adapter charger Note X itu cukup bagus sekali. Kalau dia nempel magnet, biasanya dia akan mudah berkarat. Ini sudah mulai ada benih muncul karat buat yang colokan nempel magnet. Jadi sekali lagi, built-in quality adapter charger Note X ini sudah lebih dari cukup. Baik, lanjut coba kita lihat dari sisi struktur menu yang ada di digital display adapter charger ini. Saya hubungkan dahulu. Nah, seperti ini. Nah, ini ternyata tampilannya seperti ini. Oke, lihat ini ketika pertama kali dicolokin tadi ada dia 140 watt dan ada gambar matanya seperti ini. Nah, lihat, kemudian coba ya, ini belum saya colokin ke device untuk charging. Coba saya tekan. Nah, dia ada tampilannya seperti ini. C1, C2, C3 dan USB-A. Nah, ini kan totalnya ada 4 port, C1, C2, C3 dan USB-A. Nah, lihat dia seperti ini. Kemudian ketika saya tekan lagi ada temperaturnya. Nah, oke. Kemudian ketika saya tekan lagi, sebentar, dia akan kembali ke mata seperti ini. Nah, ini coba saya tekan lagi ya. Nah, ada struktur dayanya, power distribusinya. Kemudian ketika saya tekan lagi ada temperaturnya. Ketika saya tekan lagi, sebentar, dia ada gambar matanya seperti ini. Nah, ya seperti itu. Sekarang coba saya hubungkan untuk charging device misalnya. Ya, oke. Pakai USB-A misalnya. Ini dia saya hubungkan. Kemudian coba umpama saya gunakan untuk charging ke center ini. Nah, lihat ini. Nah, ya sudah terhubung. Oke, sekarang biarkan seperti ini. Coba kita lihat. Nah, dia tampilannya seperti ini. Oh, 5 watt dari USB-A. Ketika saya hubungkan langsung tampilannya otomatis seperti ini. Nah, ya. Coba mungkin saya tekan, lihat ini. Nah, lihat. Ini power distribusinya. Saya menggunakan USB-A 5 watt. Nah, lihat ini.
Kemudian coba ketika saya tekan lagi, nah dia seperti ini. Kemudian ketika saya tekan lagi, dia akan kembali ke tampilan halaman awalnya. Jadi ketika dihubungkan ke device, dia halaman awalnya akan seperti ini. Tapi ketika tidak dihubungkan, dia halaman awalnya akan gambar mata seperti tadi. Nah ini apakah dia akan nyala terus atau tidak? Nah, coba kita tunggu. Mungkin saya timer ya. Coba sebentar, saya timer. Lihat ini. Silakan ditunggu. Dia otomatis mati dengan sendirinya setelah berapa detik. Nah, kita tunggu sebentar. Kalau mau di skip ya silahkan. Saya hanya ingin menyampaikan informasinya. Dia akan mati dengan sendirinya atau menuju standby itu berapa detik setelah tidak ditekan sama sekali. Nah, lihat tampilannya dia seperti ini. Jadi tidak bisa diatur ya, bisa nyala sendiri atau mati sendiri, otomatis dari settingan pabrikannya. Nah, anggap 30 detik. Jadi dalam waktu 30 detik dia akan mati sendiri ketika tidak disentuh layarnya. Baik, lanjut kita bahas masalah setting rotasi layar pada adapter charger Note X ini. Secara tampilan yang ada di gambar, dia tampilannya seperti ini ya. Oke. Nah, yang punya saya ini, lihat dia seperti ini. Sebentar ya, saya perlihatkan dahulu. Nah, lihat punya saya agak terbalik. Nah, bukan terbalik, memang saya setting seperti ini. Kalau kita lihat perbandingannya dengan gambar ini sama ini kan punya saya seperti terbalik. Ini tidak rusak, tidak cacat atau bagaimana, tapi ini bisa disetting, bisa dibolak-balik layarnya. Nah, cara membaliknya bukan dibalik auto rotasi seperti ini, tidak bisa. Ya, lihat ini tidak bisa kan? Nah, jadi caranya tinggal kita ditekan ini ya, ditekan sambil ditahan. Coba ini saya seperti ini saja. Lihat ini ya, saya tekan sambil ditahan. Sebentar. Saya nyalakan dahulu, oke? Saya nyalakan sambil tahan. Lihat ini 1, 2, 3, 4, 5. Otomatis auto rotasi. Jadi benar seperti yang ada di gambar ini. Jadi kalau mungkin teman-teman menerima adapter charger ini dengan rotasi terbalik, tinggal kita tekan saja sambil ditahan. Lihat ini, saya tekan lagi. Lihat saya tekan 1, 2, 3, 4. Nah, terbalik. Baik, sekarang lanjut perbandingan tingkat akurasi digital display. Coba saya bandingkan dengan USB Dr. Finersi ya. Nah, ini saya ada seperti ini. Coba saya hubungkan. Nah, seperti ini. Nah, dia nyala seperti ini USB Dr. Finersinya. Sekarang coba saya gunakan untuk charging ke ponsel Samsung Galaxy M11. Ini support adaptive fast charging 15 watt. Nah, jadi secara aturan main ya otomatis daya maksimalnya harus 15 watt ya. Lebih 0, sekian mungkin tidak apa-apa. Kalau lebih dari 1 watt itu bahaya. Jadi asumsinya maksimal 15 watt, anggap seperti itu. Biasanya rata-rata pasti di bawah. Lihat ini saya hubungkan. Nah, lihat sudah terhubung. Kemudian lihat status fast charging aktif, start dari baterai 6%. Oke. Biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi perbandingan antara USB Dr. Finersi versus yang ada di sini. Lihat, dia plug sama persis. Lihat ini. 13 watt, ini juga 13 watt. Jadi tingkat akurasinya ya sama dengan USB Dr. Finersi. Cuman kan USB Dr. Finersi ada komanya, lihat ini. Nah, ya coba saya klik. Nah, sebentar. Nah, lihat ini, 13 watt juga 13 watt. Jadi akurasi digital displaynya adapter charger Note X ini cukup bagus sekali. Setara dengan USB Dr. Finersi. Baik, lanjut tes protokol isi daya cepat. Saya gunakan USB Dr. Finersi FNP 58. Oke, saya hubungkan lewat jalur USB A dahulu. Nah, lihat ini, lewat jalur USB A sudah selesai, P tidak aktif, wajar ya karena lewat jalur USB A. Kemudian VOOC dan Super VOOC dia tidak aktif, selebihnya semuanya aktif. Oke, selanjut kita cek dari sisi USB-C 1. Nah, lihat ini ya, lewat jalur USB-C 1 atau PD1, langsung PD-nya aktif 3.1, output maksimalnya 140 watt sesuai dengan spesifikasi. Selebihnya semuanya aktif, kecuali VOOC dan Super VOOC dia tidak aktif. Oke, lanjut tes USB-C 2. Nah, lihat ini hasil dari tes USB-C 2 juga sama ya karakternya. Sama kayak USB-C 1, semuanya aktif kecuali VOOC dan Super VOOC dia tidak aktif. Oke. Sekarang coba tes yang USB-C 3. Nah, lihat ini hasil dari tes USB-C 3, bisa dilihat ini. Dia karakternya juga sama seperti USB-C 1, cuman output daya maksimalnya 30 watt ya, PD 3.0, VOOC dan Super VOOC tidak aktif, selebihnya semuanya aktif. Jadi kalau digabung dari USB A dan USB-C ya, kemampuan dari
adapter charger Note X ini, dia support semua protokol isi daya cepat kecuali VOOC dan Super VOOC dia tidak aktif. Nah, sekarang lanjut coba untuk tes PD trigger. Nah, lihat ini ya. Saya tes yang bagian port USB-C 1 saja. Lihat ini masih loading. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini banyak banget kemampuan struktur dayanya. Mulai dari 5 volt 3 ampere, 9 volt 3 ampere, hingga ini maksimalnya di 28 volt 5 ampere. Lihat ini. Totalnya sudah sesuai 140 watt. Hasil dari PD trigger struktur dayanya seperti ini. Baik, lanjut tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD 2 atau fast charging 15 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel dari brand Acer C2 Lightning. Nah, lihat sudah terhubung. Start dari baterai 14%. Oke, sekarang kita cek dari sisi digital display yang ada di kabel indikator PD aktif dengan daya 9 watt, kurang lebih segitu. Ingat, ini ponsel era tahun 2018 watt, maksudnya 2018. Jadi daya segini era tahun itu sudah sangat bagus. Status PD sekali lagi aktif. Oke, coba kita lihat dari sisi yang ada di adapter charger Note X. Sebentar saya nyalakan. Nah, sebentar seperti ini. Nah, kalau di Note X dayanya 8 watt. Nah, coba kita lihat dari sisi sini. Sama juga 8 watt. Jadi bisa ya digunakan untuk charging ke ponsel iPhone status PD atau fast charging aktif. Tentunya juga bisa digunakan untuk charging ke ponsel iPhone seri di atasnya, misalnya iPhone X, 11, 12 ataupun lainnya status fast charging aktif. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 8%, status fast charging aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Finersi. Dia seluruh dayanya 9 volt kali 1,4 ampere sama dengan 13, sekian watt. Kita lihat dari sisi display yang ada di Note X juga 13 watt. Jadi berfungsi dengan baik ya ke ponsel Samsung 15 watt real berada di daya 13, sekian watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 10%. Kita tunggu sebentar. Nah, ini quick chargingnya aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di sini USB Dr. Finersi 6,4 volt kali 2, sekian ampere sama dengan 14-15 watt ya. Coba saya nyalakan digital display yang ada di Note X 15 watt. Lihat ini perbandingannya. Nah ya, cukup bagus sekali. Sama dengan digital display yang ada di USB Dr. Finersi. Jadi bisa ya digunakan untuk charging ke ponsel Xiaomi Quick Charging 18 watt real berada di daya kurang lebih 15 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo Fast Charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 7%, status fast charging aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi perbandingan antara USB Dr. Finersi versus digital display Note X. USB Dr. Finersi seluruh dayanya 9 volt kali 1,8 ampere sama dengan 16,5 watt. Coba saya nyalakan digital displaynya. Lihat ini sama-sama di 16. Baik, lanjut tes ke tablet Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Tetap saya hubungkan dengan menggunakan port USB-A. Nah, lihat ini supercharging aktif, ada desimalnya petir double. Oke, start dari baterai 25%. Biarkan tabletnya standby ya, biar stabil dayanya. Saya taruh di sini. Oke, sekarang kita cek dari sisi perbandingan USB Dr. Finersi versus digital display Note X. Nah, ini masih loading menuju daya maksimal. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini ya, daya maksimalnya sepertinya di 19, sekian watt dengan seluruh daya 8,9 volt kali 2,1 ampere sama dengan 19,2 watt. Dari teori Huawei-nya 22,5 watt. Coba saya nyalakan digital display Note X juga sama di 19 watt. Jadi akurasinya masih bagus untuk charging ke Huawei ini. Lihat dia sama di 19 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt
saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 22%, petir double aktif, super fast charging aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di sini dahulu. Nah ya, lihat ini seluruh daya yang ada di USB dot definisi. Lihat dia masih naik ke daya maksimal. Kita tunggu sebentar. Nah lihat ini ya, dia sudah mencapai titik daya maksimal 24-25 watt dengan seluruh daya 9,3 volt kali 2,6 ampere sama dengan 24-25 watt. Coba saya nyalakan digital display-nya di daya 24 watt. Nah ya, lihat ini perbandingannya. Jadi bisa ya adapter charger ini ke ponsel Samsung super fast charging 25 watt, rel berada di daya 24 sampai 25 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 30%. Kita tunggu sebentar ada desimalnya atau tidak. Tidak ada desimalnya ya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di ini digital display dan USB dot definisi. Nah lihat ini, sebentar digital display-nya saya atur ke sini. Nah lihat ini, dari sisi USB dot definisi 8,6 volt kali 1,6 ampere sama dengan 14,3 watt. Kemudian dari sisi digital display Note X 13 watt. Lihat ini perbandingannya. Nah ya, ini menurut saya jalan di fast charging Infinix 18 watt, rel berada di daya sekitar 13 sampai 14 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Realme 9i yang support Dart charging 33 watt. Saya hubungkan lewat kabel PD. Lihat start dari baterai 9%. Nah ya, statusnya yang muncul cuma charging saja. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi perbandingan antara stop kontak, maksudnya antara USB dot definisi dengan digital display Note X. Lihat sama-sama di daya 9 watt dengan seluruh daya 5,1 volt kali 1,8 ampere, rel berada di daya 9,5 watt. Ini jalan di standar charging Realme ya. Kalau standar chargingnya Realme ya sekitar 10 watt. Nah sekarang coba saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti I2C ke ponsel Realme ini. Lihat ini saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Langsung Dart chargingnya aktif, ada desimalnya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB dot definisi dan display charger. Lihat ini, display charger 23 watt, USB dot definisi 9,4 volt kali 2,5 ampere sama dengan 24 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 22%. Kita tunggu ada desimalnya atau tidak. Tidak ada desimalnya ya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di seluruh daya USB dot definisi. Lihat ini, 5,3 volt kali 1,8 ampere sama dengan 9, sekian watt. Ini menurut saya jalan di standar chargingnya Itel ya, anggap 10 watt. Nah lihat ini sama-sama di 9 watt antara display charger dengan display USB dot definisi. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 18%. Indikator yang muncul tulisannya fast charging. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB dot definisi versus display charger. Oke, USB dot definisi 9,1 volt kali 1,5 ampere sama dengan 14,4 watt. Display charger juga 14 watt. Nah ya, jadi menurut saya ini sudah sesuai jalan di fast charging Oppo, rel berada di daya 14, sekian watt. Kalau fast chargingnya Oppo itu 18 watt. Nah ini coba saya kombinasikan kabel I2C ke ponsel Oppo SuperVOOC seperti apa kinerjanya. Saya hubungkan sekarang. Nah lihat ini ya, sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. SuperVOOC aktif 45 watt, ada desimalnya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di digital display adapter charger dan USB dot definisi.
seluruh dayanya 10 volt kali 4,2 ampere sama dengan 42 watt. Dari sisi display charger 41 watt. Teorinya Oppo SuperVOOC maksimalnya 45 watt, real berada di daya 42 atau 43 watt, cukup maksimal sekali. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 yang support super fast charging Samsung 2.0 45 watt. Lihat start dari baterai 18%, super fast charging 2.0 aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dollar Finisi dan adapter charger 34 adapter chargernya. Kemudian USB Dollar Finisi 34-35, seluruh dayanya 9,2 volt kali 3,7 ampere. Real berada di daya 34, sekian watt, daya maksimalnya Samsung 45 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt, saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 30%, indikator yang muncul quick charging. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi perbandingan yang ada di USB Dollar Finisi versus display charger. Lihat cukup bagus sekali dayanya. Dia mencapai 30 watt. Seluruh daya yang ada di USB Dollar Finisi 9 volt kali 3,5 ampere sama dengan 32 watt USB Dollar Finisi, kemudian 30 watt atau 31 watt display charger. Nah, menurut saya ini jalan di PD 3.0 bisa, atau kalau mau disetarakan setara dengan Xiaomi turbo charging 33 watt ya, cuman tidak ada desimalnya. Nah ya, karena adapter charger brand pihak ketiga ya seperti ini. Tapi dari segi daya cukup bagus sekali, setara dengan Xiaomi turbo charger 33 watt real berada di daya 32 watt. Baik, lanjut sekarang coba saya tes dengan menggunakan kabel sakti I2C. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini indikator yang muncul Xiaomi turbo charging 67 watt aktif, ada desimalnya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di antara USB Dollar Finisi versus charger. Ini masih naik dayanya ya. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini ya, dia sudah mencapai titik daya maksimal 26,5 watt dengan seluruh daya 8,7 volt kali 3 ampere sama dengan 26,5 watt. Status yang aktif Xiaomi turbo charging 67 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo flash charging 80 watt, saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan start dari baterai 5%. Indikator sementara yang muncul standar charging, tadi petirnya seperti itu. Oke, biarkan dulu ponselnya standby atau ini ponsel mode mati. Biarkan layarnya mati biar stabil dayanya. Sekarang kita lihat dahulu dari sisi struktur daya yang ada di USB Dollar Finisi. Nah, lihat ini dayanya lumayan rendah, 5,1 volt kali 0,4 ampere sama dengan 2,5 watt. Coba kalau dilihat dari sisi sini juga 2 watt. Nah, kita tunggu, mungkin dayanya masih loading ya, menuju naik ke daya maksimal. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini sudah saya tunggu lumayan lama, dayanya masih tetap di 2,5 watt dan juga sama seperti yang ada di display charger Note X. Jadi ya adanya seperti ini ya, real berada di daya 2 watt ke ponsel Vivo flash charging 80 watt. Baik, sekarang coba untuk saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti I2C, seperti apa performanya ya. Oke. Kita tunggu sebentar, ini masih loading, lihat ini, dia mulai nyala. Kita tunggu sebentar loadingnya. Nah, lihat flash charging langsung aktif ketika menggunakan kabel I2C atau kabel sakti. Oke, biarkan ponselnya mode mati ya layarnya. Ini saya menggunakan mode ponsel mati. Oke, kita cek dari sisi yang ada di USB Dollar Finisi dan digital displaynya yang ada di charger. Ini masih loading menuju titik daya maksimal karena masih 5 volt ya, biasanya naik ke 8 atau 9 volt. Nah, lihat ini mulai naik dia. Nah, lihat. Nah, kita tunggu sebentar sampai pada titik daya maksimal. Nah, lihat ini ya. Dia mencapai pada titik daya 52 watt. Nah, ini secara struktur daya dia di atas Vivo flash charging 44 watt. Artinya jalan di Vivo flash charging 80 watt real berada di daya 52 watt dengan seluruh daya 9,8 volt kali 5,3 ampere sama dengan 52 watt. Coba saya nyalakan display charger juga 51 watt, 52 watt. Nah, sekali lagi secara
hitung-hitungan yang ada di sini, menurut saya ini jalan di Vivo Flash Charging 80 watt. Dari sisi seluruh daya sudah beres ya. Sekarang coba saya nyalakan dari sisi ponselnya, apakah keluar notifikasi desimalnya atau tidak. Nah, lihat ini start dari baterai 10%, flash charging aktif ada desimalnya. Jadi sekali lagi adapter charger Note X ini ketika dihubungkan dengan menggunakan kabel itu sih dia bisa mencapai hingga status Vivo flash charging aktif dengan seluruh daya perkiraan di area flash charging 80 watt dan ada desimalnya. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, lihat start dari baterai 1%, indikator yang muncul fast charging. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di struktur daya antara USB Dr. Finersi versus display charger. Sama, dayanya juga rendah ya. Lihat ini. Baru naik, lihat. Nah ya, baru naik ke 5,3 volt kali 1,9 ampere sama dengan 10, sekian watt. Ya, biasa sih ya. Cuma selisih kalau menggunakan struktur daya ya jalan di fast charging Infinix 18 watt. Lihat ini. Kalau di sini 10 watt, kalau di sini 10, sekian. Nah ya, sesuai dengan indikatornya. Di indikator ponsel fast charging kalau menggunakan struktur daya ini juga jalan di fast charging Infinix 18 watt rel berada di daya 10,9 watt. Baik, lanjut tes ke laptop. Ini saya ada laptop Samsung Chromebook 4 yang secara adapter charger bawaan menggunakan Samsung Super Fast Charging 2.0 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini sudah saya hubungkan, indikator yang nyala warna oranye. Oke, biarkan laptopnya mode mati biar stabil dayanya. Oke, saya tata dahulu. Oke, sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Finersi versus display adapter charger. Lihat ini, USB Dr. Finersi membaca 14,9 volt kali 2 ampere sama dengan 29,9 watt. Ini ya jalan lihat dia jalan di 30 watt. Dari teori laptopnya 45 watt. Nah, oke, kita lihat dari sisi digital display yang ada di sini charger jalan di 20 watt. Nah, ini mulai ada beda ya alat ukurnya. Ini 28, ini 30. Nah, ya cenderung lebih tinggi USB Dr. Finersi hasilnya. Jadi ya adanya seperti ini. Jadi cukup bagus sekali ya performa adapter charger ini bisa untuk charging ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt. Rel berada di daya 30 watt. Baik, lanjut tes ke laptop Advance Soulmate X yang support ada dua macam input charging. Di sini Type-C charging ini support 12 volt. Kalau laptop Advance Windows 11 itu ya ukurannya voltase. Oke, yang sebelah sini ada Type-C full fungsi. Ini support input 20 volt. Oke, coba saya hubungkan langsung yang 20 volt mengingat ini kan dayanya besar. Oke, saya hubungkan dahulu. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan ke Type-C full fungsi. Indikatornya nyala warna oranye di sini. Ini Type-C charging. Nah, lihat, oke. Biarkan laptopnya mode mati biar stabil dayanya. Saya tata dahulu. Oke, seperti ini. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di charger dan USB Dr. Finersi. Lihat ini, USB Dr. Finersi membaca 19,9 volt. Ini anggap di 20 volt ya, kadang tidak mungkin bulat 20 volt seperti itu. Dia lihat ini hasilnya 19,9 volt. Artinya dia mampu untuk charging ke laptop yang daya inputnya Type-C full fungsi 20 volt dengan seluruh daya 0,8 ampere sama dengan ini 16,6 watt. Kenapa kok dayanya rendah? Karena saya charging laptopnya mode mati. Kalau biasanya mode laptop hidup dia jalan di atas daya 20 watt. Nah, coba saya bandingkan dengan displaynya. Lihat ini displaynya 15 watt, di sini 16,6 watt. Jadi bisa ya adapter charger ini charging ke laptop yang membutuhkan voltase 20 volt. Baik, lanjut tes ke power bank QuickTech yang output total maksimalnya support 150 watt. Kalau kita tes charger itu dilihatnya dari sisi input ya. Ini lihat ini 90 watt inputnya, outputnya 150 watt. Kalau input namanya ini disebut ultra fast input kalau 90 watt itu. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat sudah saya hubungkan. Nah,
start dari baterai 28%. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini. Dia mencapai pada titik maksimal secara digital display power bank 84 watt. Dari teori inputnya 90 watt. Oke, kita cek dari sisi yang ada di adapter charger. Nah, lihat ini. Adapter chargernya dari sisi display yang ada di Note X 90 watt. Sudah sesuai dengan spesifikasinya ini. Lihat. 90 watt. Kalau dilihat dari sisi struktur daya yang ada di USB Delvinirsi 19,8 volt kali 4,7 ampere sama dengan 93 watt. Ada beda ya antara display charger dengan USB Delvinirsi. Baik, lanjut sekarang tes charging 3 perangkat secara bersamaan. Ini ada laptop Samsung 45 watt, power bank 90 watt, dan ponsel Xiaomi Redmi 18 watt. Oke, sekarang coba pertama saya hubungkan dari sisi laptopnya dahulu, Samsung 45 watt. Lihat ini, dayanya masih masuk akal, 28 watt. Oke ya. Sekarang ganti saya hubungkan power bank. Nah, power banknya ini kan 90 watt. Saya hubungkan yang USB-C 1 yang output maksimalnya bisa mencapai 140 watt. Nah, silakan disimak ya. Nah, seperti ini. Ini saya hubungkan ke power bank. Nah, sebentar. Nah, lihat ini yang terjadi. Nah, dia mengalami perubahan. Nah, lihat ini power banknya sudah terhubung. Ya, lihat. Nah, lihat ini USB-C 1 masih bagus. Dia ada di 90 watt. USB-C 3 masih bagus di 28 watt. Jadi semacam kayak stabil dayanya ya, tidak power sharing. Nah, oke. Sekarang coba saya hubungkan dari sisi ke ponsel yang USB-A, ganti ya ini ya. Jadi saya distribusikan seperti ini. Nah, oke, ke ponselnya dahulu. Sebentar saya tata. Nah, ini yang bagian USB-A. Sebentar. Tidak ada perubahan. Loh, ketika saya hubungan USB-A, ini berubah menjadi 7 watt C3-nya. Padahal belum saya colokin. Coba saya cabut lagi ya ini. Nah, sebentar. Nah, berubah menjadi 28 watt. Artinya USB-C 3 dan USB-A perkiraan. Ini power sharing. Lihat ini saya hubungkan lagi. Nah, lihat berubah menjadi 7 watt. Yang bagian USB-C 1 ini dia masih stabil di 90 watt. Nah, tidak apa-apa. Wong namanya uji coba ya, atau review tes 3 port secara bersama. Lihat ini saya hubungkan. Nah, start dari baterai 10%. Kita lihat. Ternyata fast chargingnya tidak aktif. Nah ya, tidak apa-apa. Oke, kita lihat dari sisi power distribusinya. Nah, lihat ini 90 watt, 7 watt, 9 watt. Jadi kalau menurut saya ini yang USB-C 2 ini perkiraan saya juga power sharing. Coba ya saya ambilkan alat tes lainnya yang saya hubungkan ke 4 port secara bersamaan. Saya ambilkan dahulu. Nah, ini coba saya hubungkan dengan ke ponsel Samsung 25 watt yang bagian USB-C 2. Seperti apa yang terjadi. Nah, oke, saya hubungkan dahulu. Nah, seperti ini. Nah, oke. Tadi ketika tanpa, nah lihat super fast charging aktif. Cukup bagus sekali. Oke, tidak apa-apa. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di sini. Nah, lihat. Jadi kalau menurut saya ini power sharingnya USB-C 1 dan USB-C 2 jadi satu. USB-C 3 dan USB-A jadi satu. Jadi dikelompokkan menjadi 2 kategori. Ini digabung power sharingnya. Nah, ini berdiri sendiri, 2 ini. Dan ini berdiri sendiri, tidak saling mempengaruhi. Yang saling mempengaruhi ini dipengaruhi ini, saling mempengaruhi. Ini mempengaruhi ini. Jadi seperti itu ya, ketika tes 4 port secara bersamaan, power distribusinya seperti ini. Baik, sekarang coba saya drop test dengan melakukan charging 2 device secara bersamaan, yaitu 2 power bank. Ini ada power bank QuickTech dan power bank Xiaomi. QuickTech input dayanya 90 watt, Xiaomi juga input dayanya 90 watt. Oke, pertama coba saya hubungkan dari sisi Xiaomi dahulu, yang bagian USB-C 1.
Nah, karena USB-C 1 ini outputnya secara spesifikasi tadi kan maksimalnya 120 watt ya. Oke, saya hubungkan ini. Nah, kita lihat sebentar, saya ambil penunjuk dahulu. Nah, lihat ini ya, start dari baterai 4%. Lihat dia mencapai pada input 85 watt. Oke, kalau pengen lihat dari sisi sini, nah lihat ini ya, 90 watt. Power distribusinya 90 watt USB-C 1. Nah, sesuai dengan hasil tes saya yang keempat port secara bersamaan, ini power sharing 1 dan 2 power sharing, kemudian ini 1 dan 2 power sharing. Jadi akan saya pecah. USB-C 1 untuk QuickTech, kemudian USB-C 3 untuk Xiaomi. Biar tidak terbagi ke sini kalau menggunakan USB-C 2 gitu loh ya. Oke, sebentar saya hubungkan dahulu. Nah, lihat proses recharging. Kemudian coba sebentar, ini agak susah karena bluetooth kabel. Oke, sebentar saya balik dahulu saja ini. Nah, oke. Kita lihat power distribusinya. 90 watt versus 28 watt. Sudah. Ini maksimalnya alat tes yang saya miliki, 90 watt. Kalau USB-C power bank Xiaomi ini dibawa ke USB-C 2 ini akan terbagi. Sesuai dengan hasil tes saya tadi yang keempat port secara bersamaan. Ini sudah maksimal. Hancur-hancuran ini tesnya. Oke ya, drop test lah saya mengatakan seperti itu. Sebentar saya taruh dahulu seperti ini saja. Oke, ini timernya saya nyalakan. Coba kita tunggu sampai 30 menit dia drop atau tidak ya. Nah, oke, kita tunggu sekarang. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 33 menit. Saya agak kelewatan sedikit, tidak ada masalah. Oke, kita lihat dari sisi daya yang ada di adapter charger. Saya nyalakan dahulu. Tersisa daya 51 watt. Coba saya lihat power distribusinya. Ini sebentar, saya dekatkan dahulu ya, biar lebih jelas. Nah, lihat. Pertama kali colok 90 watt, sekarang turun di 22 watt. Pertama kali colok 28 watt, masih stabil di 28 watt. Nah, oke. Coba kita lihat dari sisi temperatur. Sangat panas, lihat ini. Nah, ya, kategorinya ini panas. Oke, tidak ada masalah. Yang penting tidak drop. Saya kembalikan. Ya wajar ya, karena digunakan untuk charging 2 power bank dengan daya 90 watt semuanya. Tapi yang 90 watt maksimal di sebelah sini. Oke, coba saya cek dari sisi temperatur yang ada di sini. Nah, lihat, dia mencapai 65 derajat Celcius. Sangat panas ini ya. Nah, lihat. Nah, wajar, panas, tidak ada masalah. Yang penting tidak drop menurut saya. Baik, lanjut tes speed charging. Kali ini saya gunakan untuk charging ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Coba kita lihat dari sisi sistem baterai. Dia nanti start dari baterai 6 atau anggap 5% lah ya. Status tingkat kesehatan baterai good. Kemudian kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat nih, start dari baterai 6%, indikator yang muncul quick charging. Nah, oke, timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 32 menit. Coba kita cek ponselnya. Saya agak telat sedikit ya, di atas 30. Nah, lihat ini, status fast charging aktif, terisi 84% dalam waktu 30 menit. 32 menit maksud saya. Oke, sekarang kita cek dari sisi yang ada di sini. Digital display adapter charger 19% 20 watt. Coba kita cek dari sisi temperatur yang ada di sini. Lihat ini temperaturnya cuma ada indikatornya seperti ini. Saya tidak paham maksudnya ini ya. Tidak menunjukkan temperaturnya berapa derajat Celcius gitu loh ya maksudnya itu. Ya sudah adanya seperti ini. Oke. Coba kita cek dari sisi wattmeter yang ada di stop kontak 25 watt. Oke, karena temperaturnya tidak jelas, saya cek dari sisi temperatur ini saja. Lihat ini temperatur ponsel di 42 derajat Celcius ya. Lihat ini. Oke, temperatur 42 ponsel. Sekarang coba temperatur adapter charger di 50 derajat Celcius. Ini kategorinya menurut saya masih dalam kategori hangat normal. Agak panas sedikit tapi belum terlalu menyengat. Nah, ya cukup bagus sekali. Dalam waktu 32 menit terisi di atas 80%. Itu sebuah speed charging karena kriterianya turbo charging 67 watt. Cuman ini lewat jalur PD 3.0 ya, sehingga statusnya ya fast charging tapi speed chargingnya cukup bagus.
setara dengan turbocharging 67 watt. Saja kita tunggu sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 59 atau 60 menit. Oke, kita cek ponselnya. Nah, oke, sebentar saya perjelas menggunakan aplikasi. Nah, lihat ini ya, sudah terisi full 100% dalam waktu 1 jam atau 60 menit, kapasitas baterai 5000 mAh. Baik, jadi kesimpulannya adapter charger Note X yang support GaN charger 140 watt, bonus ada fitur digital display-nya dengan harga sekitar 500 ribuan. Menurut saya cukup murah sekali ya. Beberapa brand lain dengan tanpa fitur digital display dia sudah harganya sekitar 500 sampai 600 ribu. Nah, ini lihat 500 ribuan dapat digital display yang sebagus ini fiturnya. Kemudian dari sisi kemampuan fast charging tidak ada masalah ya. Menurut saya sekitar ada tes saya lebih dari 15 alat tes, mulai dari power bank, laptop maupun ponsel, super fast charging, turbo charging ataupun lainnya support fast charging, cuman gagal di satu alat tes yaitu di ponsel Itel RS4 ini. Dia gagal dengan daya maksimalnya sekitar standar charging 10 watt atau relnya di sekitar 9 watt. Nah, kalau diangkat dinaikkan dengan kriteria tes ke ponsel super fast charging, ada sekitar 10 lebih alat tes saya lagi-lagi gagal di Infinix Group ya. Tadi Infinix 100 watt gagal ponselnya, kemudian Infinix 33 watt gagal atau jalan di fast charging, dan Itel RS4 ini juga gagal jalan di standar charging. Jadi anggap kemampuan fast chargingnya sekitar 98% kalau menurut saya. Kemudian kemampuan super fast chargingnya anggap sekitar 75% support. Lalu dari sisi speed charging juga cukup bagus sekali. Tadi saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ini yang support turbo charging 67 watt. Dari low bed hingga terisi penuh membutuhkan waktu 60 menit. Nah, ini setara dengan adapter charger bawaan Xiaomi Poco 6 Pro ini 67 watt. Dari low bed hingga terisi penuh kurang lebih sekitar 55 sampai 60 menit. Oke, lanjut. Dari sisi temperatur, nah ini minusnya atau memang ya wajar ya karena saya drain atau saya drop test pada output maksimalnya adapter charger ini. Tadi saya tes ke power bank 2 ini drop testnya. Ini input 90 watt Cooltech, kemudian input 90 watt Xiaomi power bank. Nah, dia mencapai pada temperatur di atas 60 derajat Celcius. Sangat panas menyengat ya. Tapi tidak ada masalah karena dia tidak drop. Wajar ya temperaturnya panas karena ingat ini tesnya, drop tesnya 90 watt, 90 watt. Nah, langsung panas menyengat. Tapi sekali lagi tidak ada masalah, yang penting tidak drop. Jadi secara keseluruhan performa adapter charger ini cukup bagus sekali. Support buat laptop, support buat power bank, support turbo charging, super fast charging, dan fast charging. Tinggal kita sesuaikan saja dengan permintaan ponselnya. Minta yang mau performa kabel biasa sudah oke, atau masih kurang dinaikkan dengan menggunakan kabel sakti. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam tes adapter charger Note X 140 watt ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli adapter charger Note X 140 watt ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.